Indonesia adalah negara yang hidup dari industri manufaktur. Aktivitas manufaktur Indonesia membaik atau PMI Manufaktur Indonesia Dalam negeri Purchasing Manager Index atau PMI. Menurut Kementerian Investasi Republik Indonesia, industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua tahun 2021 dengan pertumbuhan 6,91% dari sebelumnya. Angka ini terbilang sangat baik meski ada tekanan dari pandemi COVID-19. Sedangkan di kuartal ketiga tahun 2021, industri manufaktur tumbuh sebesar 3,68% dan menyumbang 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara menurut Kemenperin, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2010, sektor industri terus memberikan kontribusi besar pada PDB nasional, bahkan di kala puncak pandemi terjadi di tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2021, sektor industri mencatatkan PDB sebesar 2.946,9 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2020 yang berada di angka 2.760,4 triliun rupiah. Perkembangan industri manufaktur membawa pengaruh ekonomi yang tinggi di Indonesia. Dengan majunya perekonomian di Indonesia membuat taraf hidup masyarakat pun ikut meningkat. Meski sempat terguncang akibat COVID-19, industri manufaktur dan fabrikasi logam seolah tidak terpengaruh karena memiliki grafik yang meningkat pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 benar-benar mengubah wajah dunia dan memaksa manusia untuk melakukan penyesuaian di segala bidang, tidak hanya pada bidang kesehatan yang memiliki dampak yang paling parah, tapi juga di bagian atau bidang ekonomi, dalam hal ini adalah industri, yang pada akhirnya memiliki dampak pada perekonomian sebuah negara. Di Indonesia saja, kasus COVID-19 terhitung hingga 17 Agustus 2022 sebanyak 6,3 juta kasus, dengan korban meninggal sebanyak 157.000, dan puncak kasus terjadi di bulan Juli hingga Agustus 2021 dengan rata-rata 1.700 kasus dalam satu minggu. Akibat peristiwa ini, pada akhirnya membuat perekonomian anjlok. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Sementara untuk ekonomi dunia, menurut UNICEF yang mengutip data dari International Monetary Fund, memproyeksikan bahwa ekonomi global akan menyusut sekitar 4,4% pada tahun 2020, resesi terparah sejak Perang Dunia Kedua. Akibatnya, berbagai sektor ekonomi mulai dari pariwisata bahkan hingga kuliner menurun drastis dan menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi lumpuh. Salah satu sektor yang bangkit di tengah terpaan pandemi COVID-19 adalah sektor manufaktur dan industri. Lalu faktor apa yang membuat industri manufaktur berkembang pesat pasca pandemi? Penggunaan produk dalam negeri sehingga meningkatkan daya konsumsi masyarakat menjadi peran krusial. Penggunaan produk dalam negeri dapat memberikan kontribusi yang besar. Oleh karena itu, mendukung penggunaan produk lokal perlu dilakukan. Selain meningkatkan daya saing produk, meletakkan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama adalah langkah yang paling rasional untuk memajukan perekonomian nasional. Peran pemerintah adalah mengeluarkan beberapa kebijakan. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu percepatan belanja pemerintah, relaksasi pajak penghasilan, dan pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Semua kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia menjadi berkurang.
Kebijakan tersebut dinilai tepat sasaran karena roda perekonomian kembali bergerak. Berbagai industri, khususnya manufaktur, menjadi penyokong meningkatnya ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Salah satu dari sekian banyak industri manufaktur yang memberikan peran adalah Kreasi Muda Indonesia. Dengan kreasi, inovasi, dan penyesuaian, Kreasi Muda Indonesia terus berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Kreasi Muda Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dan fabrikasi logam yang menyediakan jasa fabrikasi logam mulai dari proses cutting, marking, welding, bending, sampai dengan assembly. Kreasi Muda Indonesia saat ini sedang mengembangkan custom merchandise berupa trofi, plakat, dan vendel dengan banyak konsep seperti sport tourism, industri kreatif, maupun event pemerintah dan swasta. Spesifikasi yang membuat Kreasi Muda Indonesia spesial adalah menggunakan material pembuatannya berupa kayu, metal, dan akrilik, serta melewati beberapa proses yang rumit sehingga menghasilkan produk dengan kualitas premium. Dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang telah disebut di atas semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Pemulihan ekonomi yang semakin baik dengan beberapa kebijakan dari pemerintah Indonesia diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih makmur dan sejahtera. Terlebih, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Karena bonus demografi yang sudah dapat dirasakan dengan jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan generasi yang sudah melewati usia produktif.